Gramatik A1, personal pronomen im nominatif. Apa itu personal pronomen? Personal pronomen artinya kata ganti ya, kayak aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dan seterusnya. Kalau di bahasa Jerman ada ich, artinya aku, du, kamu, er, dia laki-laki, sie, dia perempuan, es, itu, ia, kalian, sie, dengan huruf S kapital, artinya Anda, sie, mereka, wir, kita. Terus kalau nominatif itu apa? Jadi dalam bahasa Jerman ada yang namanya kasus. Kasus itu artinya peran. Peran dari semua kata ganti. Nah, di bahasa Jerman ada 4 kasus. Di tiap kasusnya, kata ganti ini beda-beda fungsinya. Kalau di kasus nominatif, fungsinya sebagai subjek. Kalau di kasus akusatif, fungsinya sebagai objek. Kalau datif, sebagai objek gak langsung. Kalau genitif, fungsinya sebagai kepemilikan. Tapi sekarang kita fokusnya ke kasus nominatif dulu ya. Jadi maksud dari judul ini, kata ganti yang ada di kasus nominatif. Nah, kata gantinya ini. Kata ganti di nominatif ini selain berperan sebagai subjek, juga perannya sebagai yang ngelakuin aksi. Atau kata ganti ini bisa disebut sebagai nominatif kalau dia lagi diomongin dalam suatu kalimat. Kita langsung ke contoh kalimatnya ya. Ich bin glücklich. Aku senang. Kenapa? Kata ganti ich ini disebut kasus nominatif. Soalnya di sini dia perannya sebagai subjek. Dan di sini juga dia, si ich ini, yang lagi kita omongin sebagai orang yang lagi ngerasa senang. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang lagi ngerasa senang? Dia, si ich ini. Dan dia berperan sebagai subjek. Contoh selanjutnya, du bist mein Freund. Kamu adalah temanku. Siapa yang merupakan temanku? Tentunya kamu yang adalah temanku. Si kamu ini di sini perannya jadi subjek dan sebagai orang yang lagi diomongin. Lanjut ke contoh berikutnya. Du lernst Deutsch. Kamu lagi belajar bahasa Jerman. Siapa yang lagi ngelakuin aksi belajar bahasa Jerman? Jawabannya adalah si kamu ini, du. Dia yang ngelakuin aksi belajar bahasa Jerman, berarti dia juga subjek di sini. Makanya ini disebut kasus nominatif. Kita mundur lagi slide-nya. Nah, si kata ganti ini atau personal pronomen ini punya pasangannya. Yang pertama pasangannya itu sein. Sein itu kalau di bahasa Inggris semacam to be. To be itu kan ada am, are, sama is. Tapi kalau di bahasa Jerman ada bin, bist, is, seid, sind. Kalau di bahasa Inggris kan I am.
Kalau di bahasa Jerman, ich bin. Kalau di bahasa Indonesia, aku adalah. Lanjut lagi, du bist, er ist, sie ist, es ist, ihr seid. Nah, iya itu beda sendiri ya. Kalau iya emang pakai seid pasangannya. Lanjut, sie formal, sind, sie sind, wir sind. Kata ganti ini juga bisa dipasangin sama kata kerja. Istilah dipasangin ini namanya dikonjugasikan ya. Infinitif artinya bentuk asli dari kata kerja sebelum dikonjugasikan. Contoh bentuk asli dari suatu kata kerja. Ada common. Ini bentuk asli common sebelum dipasangkan sama kata ganti ini. Setelah common dipasangin sama kata ganti, nanti akhirannya berubah. Contoh, kata kerja common dipasangin sama ish. Akhirannya berubah jadi huruf N-nya hilang. Jadinya ish, aku berasal. Kalau common dipasangin sama du, jadinya kommst dengan akhiran st. Kalau common dipasangin sama ea, dia laki-laki, z, dia perempuan, dan s itu jadinya kommt dengan akhiran t. Kalau iya, jadi kommt juga dengan akhiran t. Wir bentuknya tetap asli, yaitu common. Wir kommen. Sie formal sama sie mereka juga bentuk asli. Sie kommen. Sie kommen. Kita ke contohnya lagi ya. Contoh dari kata ganti personal pronomen yang dipasangin sama kata kerja. Heiße di sini bentuk infinitifnya atau bentuk aslinya itu heißen. Tapi setelah dipasangin sama ich jadinya heiße. Ich heiße Alex. Nama saya Alex. Lanjut. Lernst di sini infinitifnya lernen. Tapi setelah dikonjugasikan sama atau dipasangkan sama kata ganti du, jadinya du lernst Deutsch. Kamu lagi belajar bahasa Jerman. Satu lagi, trink ini infinitifnya trinken. Tapi setelah dikonjugasikan ke kata ganti ea atau dia laki-laki, jadinya er trinkt Kaffee. Dia lagi minum kopi. Dan seterusnya ya. Kita pergi ke contoh kata ganti personal pronomen yang dipasangin sama sein atau to be. Er ist müde. Dia capek. Nah, kata ganti ea ini atau dia laki-laki pasangannya adalah ist. Sie ist schön. Dia cantik. Sie atau dia perempuan. Pasangan sein atau to be-nya itu ist. Es ist kalt. Itu dingin. Kata ganti es pasangannya ist.
Wir sind hier. Kita ada di sini atau kita di sini. Kata ganti wir, pasangan to be atau sein-nya itu sind. Dan seterusnya ya. Ihr seid, sie sind, sie sind. Sekarang kita lanjut ke quick tips. Aturan kata ganti sie. Jangan lupa, kata ganti sie itu huruf S-nya selalu kapital ya. Yang kedua, akhiran kata kerja. Ingat-ingat, kebanyakan kata kerja ikutin aturan umum di akhirannya. Maksudnya, umumnya akhiran kata kerja setelah dipasangkan dengan kata ganti, itu kalau is akhirannya, kalau do akhirannya st, s, dan iya akhirannya t, via akhirannya en atau bentuk aslinya, z sama z juga en. Yang ketiga, perhatiin perubahan huruf vokal di bagian tengah beberapa kata kerja. Maksudnya, sebagian kata kerja huruf vokalnya berubah di bagian tengah setelah dipasangin sama kata ganti. Contohnya, kata ganti sprechen setelah dipasangin sama kata ganti do, huruf vokal E-nya berubah jadi I. Jadinya spricht, bukan sprecht. Lanjut, kata kerja sprechen setelah dipasangin atau dikonjugasikan sama EAZS, huruf vokal E-nya berubah jadi I juga. Jadinya spricht, bukan sprecht. Bisa dilihat, kata kerja lainnya, huruf vokalnya nggak berubah. Contohnya, kommen sama wohnen. Huruf vokal di bagian tengah tetap huruf O. Komme, wohne, kommst, wohnt, dan seterusnya. Quick tips yang terakhir, bentuk infinitif. Bentuk asli dari kata kerja, contohnya kayak kommen, wohnen, dan sprechen, biasanya diakhiri dengan huruf en. Dan itu nunjukin sebagai infinitif. Kalau mau ngubah akhiran en-nya, kalian tinggal pasangkan sama kata ganti.